Halo semuanya. Nah, di bab ini kita mau belajar nih tentang if else. Nah, kenapa sih harus ada if else? Buat apa ya kira-kira? Nah, jadi kalau misalkan nih kita mau masuk ke wahana permainan. Terus di situ tuh ada tulisan tiket kalau dewasa itu harganya 10.000 tiketnya dan anak-anak tiketnya harganya 5.000. Mungkin kalau misalkan manusia sih ya oke lah gampang ngertinya. Tapi gimana kalau komputer? Gimana caranya kita memberitahu komputer bahwa tiket yang harus dibayar untuk dewasa itu 10.000 dan anak-anak 5.000? Kemudian, misalkan ada nilai rapot nih. Jadi nilai rapotnya itu kalau misalkan A itu ada di atas 85, B antara 75 sampai 85, C 65 sampai 75, dan seterusnya. Gimana ya cara agar si komputer ini bisa langsung otomatis memberikan nilai A, B, C, D, atau E jika dapat perolehan nilai tertentu? Nah, di sini nih, ini notasi algoritmanya if else itu sendiri. Jadi dimulai dengan if, terus kondisinya nih apa ditentukan, lalu diikuti dengan then, dan kita menuliskan aksinya apa yang akan dituliskan. Kemudian diakhiri dengan end if. Oh ya, jangan lupa untuk aksinya ini agar supaya lebih mudah dibaca yaitu dia menjorok ke dalam kayak gini ya. Dan kita untuk setiap if yang dibuka diakhiri dengan end if dengan ini yang sebaris gitu. Nah, jadi nih untuk contohnya di sini ada bilangan ganjil yaitu keterangan programnya mencetak pesan bilangan ganjil jika si pengguna itu menginputkan bilangan ganjil. Kemudian di sini karena hanya butuh inputan satu aja, jadi kita hanya memerlukan satu buah variabel dengan tipe data integer. Kemudian untuk algoritmanya nih, karena diharapkan si pengguna itu menginputkan bilangan, maka kita perlu membaca input dari pengguna dengan notasi read. Kemudian nilainya itu kita simpan di variabel x. Nah, di sini nih mainan if else-nya. If-nya saja sih kalau di sini. Nah, di sini jadi karena ini mengecek bilangan ganjil ya dan mengeluarkan pesan bilangan ganjil, maka jika if x-nya itu tadi di modulo 2 atau di modulo 2 hasilnya 1 atau modulo 1 jadi sisa hasil baginya, maka dia akan mencetak pesan ini bilangan ganjil seperti itu. Dan kemudian kita akhiri dengan if. Nah, kemudian gimana nih kalau misalkan yang diinputin itu bukan bilangan ganjil, misalnya bilangan genap. Ya, karena di programnya ini hanya mencetak pesan bilangan ganjil saja, oleh karena itu maka kalau selain dari bilangan ganjil, maka program akan mengabaikan hal tersebut saja. Terus bisa nggak sih kalau untuk mengecek data dengan tipe data char atau string? Baik, di sini ada contoh programnya yaitu mengenali nama. Nah, di sini tuh jadi programnya itu jalannya mengecek apakah input nama dari pengguna dikenali atau tidak. Kemudian input dari program ini yaitu sebuah nama dan output dari program ini yaitu dikenali atau tidak dikenali. Nah, di sini kita cuma memerlukan satu buah string untuk variabelnya dan algoritma yaitu pertama kita membaca input dari pengguna. Kemudian nah di sini kalau misalnya dikenali, jadi di sini saya untuk contoh ya, jadi pakai nama Sutarno, Dikin, dan Santi. Jadi kalau misalkan nih input dari pengguna yang udah disimpan di variabel s ini kemudian masuk ke if-nya, kalau misalkan si pengguna menginputkannya Sutarno, Dikin, atau nah nilai atau nih operator logika ya Santi, maka si program akan mengeluarkan tulisan ya dia dikenali, nama tersebut dikenali. Tapi kalau misalkan dia nulisnya asal-asalan gitu lah ya apa ya, nah dia akan masuk
ke else-nya. Dia kemudian mencetak tidak dikenali. Jadi kalau if else ini salah satu aja ya. Jadi dia tidak mungkin setelah masuk ke if kemudian akan masuk ke else. Pasti dia akan langsung misalkan masuk ke if nih. Nulisnya Santi gitu ya. Terus dia akan langsung keluar dari program. Pun begitu kalau misalnya tidak cocok dengan if-nya, dia langsung masuk ke else saja dan kemudian langsung keluar dari program. Seperti itu. Terus di sini if bersarang. Apa sih if bersarang tuh? Jadi if bersarang tuh maksudnya adalah if di dalam if. Di sini kita punya contoh. Jadi misalkan ada baju dengan merek A dan B memiliki harga yang berbeda. Jadi ada dua buah baju nih, mereknya A dan B, dan dia tuh harganya berbeda. Terus juga dibedakan kalau lengan pendek dengan lengan panjang itu harganya juga berbeda juga. Oke, di sini contohnya nih programnya menghitung harga baju. Jadi menghitung harga baju sesuai dengan merek dan ukuran. Kalau misalkan merek A itu bajunya harganya 80.000 dan kalau merek B harganya 75.000. Kemudian untuk lengan panjang merek A harganya ditambah 7.000 sedangkan merek B ditambah 5.000. Nah, di sini inputnya yaitu adalah merek baju dan juga lengan panjang atau lengan pendek dan outputnya yaitu harga baju. Kemudian ini untuk variabel yang dibutuhkan berarti hanya merek dan lengan saja. Dengan merek itu char karena mereknya hanya A dan B gitu ya. Dan lengannya pakai string. Kira-kira teman udah kebayang belum nih gimana tuh algoritmanya ya? Nah, di sini algoritmanya nih. Jadi pertama nih karena si user tuh harus nginputin merek sama lengannya dulu kan. Oleh karena itu kita tulis dulu read merek dan read lengannya. Terus di sini nih masuk ke if-nya nih. Kalau misalkan si user tuh nulisnya mereknya A, maka dia akan menjalankan perintah baris ke sini. Ini nih if bersarangnya nih. Jadi kalau misalnya mereknya A, terus kalau lengannya, ternyata lengan pendek, berarti harganya tetap 80.000. Tapi kalau misalkan ternyata lengannya yang ditulis yaitu lengan panjang, berarti ditambah 7.000. Berarti harganya jadi 87.000 rupiah. Nah, kalau misalkan si user nulisnya selain lengan pendek dan lengan panjang, nah maka akan muncul barang tidak ditemukan. Kemudian nih, kalau jangan lupa diakhiri dengan NIF ya. Kemudian kalau misalkan si user tuh nulisnya mereknya B, berarti dia kalau A tuh masuknya yang sini, berarti kalau B nanti dia bakalan masuknya yang bagian sini nih. Di sini kalau misalkan merek B, kalau lengan pendek berarti 75, kalau lengan panjang berarti si program akan mengeluarkan tulisan harga 80.000. Dan kalau tidak bukan lengan panjang atau lengan pendek, berarti barang tidak ditemukan. Dan sekali lagi, and if, dan yang terakhir yaitu kalau misalkan si user nulisnya ini misalkan mereknya C. Wah, merek C kan di sini tidak ada, tidak terdaftar. Nah, oleh karena itu, maka si program akan mengeluarkan tulisan barang tidak ditemukan. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa setiap if kita harus mengakhirinya dengan an if supaya biar lebih gampang dibaca programnya. Baik, seperti itu teman-teman. Gimana kira-kira udah paham? Oke, jangan patah semangat untuk belajar. Terima kasih semuanya.